warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Wahyuni dari kelas 4D PGMI dengan NIM 123100128. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan terkait dalam penyelesaian soal-soal serta sifat-sifat dari bangun ruang. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait sifat-sifat dari bangun ruang kubus. Pertama, di sini saya akan menggambar kubus. Baiklah, yang pertama, sifat-sifat kubus itu yaitu semua sisi kubus berbentuk persegi. Nah, di sini ada A, B, C, D, E, F, G. Nah, sisi A, B, C, D itu berbentuk persegi. Dan nah, sisi E, F, G, H itu juga berbentuk persegi. Lalu sisi C, D, E, F juga berbentuk C, D, H, G juga berbentuk persegi. Nah, sisi H, G, E, F juga berbentuk persegi. Lalu sisi C, B, F, G juga berbentuk persegi, dan sisi A, D, E, F juga berbentuk persegi. Jadi semua sisi dari kubus tersebut berbentuk persegi. Nah, selanjutnya yaitu semua rusuk kubus berukuran sama panjang. Jadi rusuk A ke E sama panjang, rusuk A ke B sama panjang, rusuk B ke C itu sama panjang, lalu rusuk C ke G sama panjang, lalu rusuk G ke H juga sama panjang, dan rusuk H ke E itu juga sama panjang, lalu rusuk H ke D juga sama panjang, lalu rusuk F ke B juga sama panjang. Nah, lalu rusuk D ke C juga sama panjang, dan rusuk E ke F juga sama panjang. Jadi dari semua rusuk pada kubus itu memiliki garis atau rusuknya sama panjang. Nah, selanjutnya yaitu setiap diagonal bidang pada kubus itu memiliki ukuran sama panjang. Nah, diagonalnya ini yaitu dari A ke C itu diagonal A ke C, E ke G juga memiliki diagonal. Jadi diagonal ini sama panjang. E, G, C, A itu memiliki diagonal yang sama panjang dengan diagonal H, C, E, B, B, E. Jadi setiap diagonal dari bangun ruang kubus ini memiliki ruang yang sama panjang. Nah, selanjutnya untuk diagonal pada kubus itu memiliki ukuran sama panjang. Jadi diagonal sisinya itu memiliki sama panjang. Dari diagonal A ke F, A, F, diagonal E, B. Nah, ini yang disebut diagonal sisi, yaitu dari sisi satu ke sisi yang berhadapan. Nah, dari diagonal DD dan diagonal CH
Ini yang disebut diagonal sisi, yaitu diagonal yang saling berhadapan. Nah, diagonal sisi ini juga sama panjang. Selanjutnya yaitu setiap diagonal pada kubus memiliki ukuran sama panjang. Kalau tadi diagonal sisi ini yaitu diagonal pada ruang. Nah, diagonal pada ruang ini yaitu diagonal dari yang berbentuk ruang. Misalnya dari E ke C, lalu dari H ke B, lalu dari A ke G, lalu dari F ke D. Ini yang disebut dengan diagonal ruang. Jadi diagonal ruangnya itu memiliki ukuran sama panjang. Jadi diagonal A ke C, H ke B, A ke G, D ke F itu memiliki diagonal yang sama panjang. Itulah disebut diagonal ruang yang sama panjang. Baiklah, sifat-sifat selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat dari balok. Nah, sifat-sifat dari balok ini yang pertama ada sisi balok berbentuk persegi panjang. Jika diperhatikan sisi ABC, ABCD, EFGH, ABFE dan seterusnya memiliki bentuk persegi panjang. Nah, pertama di sini saya akan menggambar balok. Yang pertama tadi kan sisi dari balok tersebut memiliki atau sama panjang dan sama panjangnya itu persegi panjang. Nah, misalnya nih yang pertama dari A, B, C, D itu pasti berbentuk persegi panjang. Lalu dari E, F, G, H itu juga sisinya berbentuk segi panjang. Nah, A, B, E, F itu juga sisinya berbentuk persegi panjang. Lalu D, C, H, G itu juga berbentuk persegi panjang. Jadi sisi dari setiap balok tersebut memiliki bentuk yaitu sama. Yang pertama itu persegi panjang. Nah, selanjutnya yaitu rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama panjang. Jadi rusuk-rusuk yang sejajar, misalnya nih dari E ke A atau A E dan B F itu dia kan sejajar. Nah, memiliki ukuran yang sama panjang. Lalu D ke H dan C ke G itu rusuknya juga sama panjang dan mereka itu sejajar. Jadi rusuk D, H, C, G itu berhadapan sejajar dan sama panjang. Lalu rusuk A, B dan E, F. Nah, rusuk ini itu sejajar dan sama panjang. Lalu D, C dan H, G. Rusuk yang berhadapan sama panjang. Jadi yang dimaksud dari rusuknya sejajar dan memiliki sama panjang itu seperti yang ada di gambar ini. Dia memiliki rusuk yang sejajar dan memiliki sama panjang. Selanjutnya yaitu setiap diagonal bidang pada sisi berhadapan memiliki ukuran yang sama panjang. Di sini saya akan menggambar balok lagi.
diagonal pada sisi ini berhadapan sama panjang, yaitu diagonal dari A ke F, A ke G, D ke F, H ke B, dan E ke C. Nah, diagonal ini yaitu diagonal sisi yang berhadapan dan sama panjang. Jadi diagonal itu kan garis yang saling berpotongan. Nah, jadi dari diagonal A ke G itu sama panjang dengan D ke F. Nah, diagonal A ke G itu sama panjang dengan diagonal H ke B. Nah, untuk diagonal E ke C itu sama panjang dengan diagonal D ke F. Jadi mereka berhadapan dan memiliki ukuran yang sama panjang. Nah, selanjutnya yaitu di sini setiap diagonal pada balok memiliki ukuran sama panjang. Kalau tadi ada diagonal sisi, maka di sini saya akan menggambar untuk diagonal ruang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, diagonal pada balok yang memiliki bentuk persegi panjang ini yaitu atau kita sebut diagonal ruang ini memiliki ukuran sama panjang, sama dengan yang tadi diagonal sisi. Nah, diagonal ruang ini juga memiliki bentuk yang sama panjang. Nah, untuk diagonal ruang ini kita ambil diagonal pertamanya yaitu A ke G, H ke B, kedua yaitu E ke C, dan D ke F. Jadi A ke G, D ke F, H ke B, dan E ke C itu disebut diagonal ruang, dan diagonal ruang tersebut memiliki ukuran yang sama panjang. Selanjutnya yaitu ada setiap bidang diagonal pada balok memiliki bentuk persegi panjang. Nah, jadi pertama di sini saya akan menggambar lagi untuk gambar yang keempat ini, yaitu untuk diagonal bangun ruangnya. Diagonal bangun ruangnya ini yaitu dia memiliki bentuk persegi panjang. Nah, misalnya nih dari E ke B, lalu H ke C. Bisa kita lihat mereka itu berbentuk persegi panjang. Nah, misalnya dari D ke G dan A ke F. Nah, mereka itu memiliki bentuk yang jadi diagonal E, B, C, H berbentuk persegi panjang. Diagonal A, F, B, D juga berbentuk persegi panjang. Jadi dari setiap bidang diagonal itu memiliki bentuk yang sama, yaitu bentuk persegi panjang. Baiklah, mungkin dari setiap balok itu saja. Selanjutnya yaitu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dari sifat-sifat dari tabung. Nah, yang pertama di sini saya akan menggambar bentuk tabungnya terlebih dahulu. Nah, bentuk tabung. Nah, sifat-sifat tabung itu yaitu yang pertama ada memiliki 3 sisi, 2 lingkaran dan 1 sisi lengkung. Jadi 3 sisi yang pertama, 2 sisi lingkaran. Ini sisi yang pertama. Sisi
satu. Nah, lalu ini sisi yang kedua, kita sebut sisi 2. Nah, lalu sisi yang ketiganya yaitu adalah lengkung dari tabung tersebut. Ini disebut sisi 3. Jadi tabung memiliki 3 sisi. Nah, yang kedua yaitu tabung ini memiliki sifat alas dan tutup berbentuk lingkaran. Jadi ini kita bisa sebut sebagai tutup. Dan ini bisa kita sebut alas. Jadi tabung itu memiliki satu alas yang berbentuk lingkaran dan satu tutup yang berbentuk lingkaran. Yang di bawah alas dan yang di atas yaitu tutup. Selanjutnya yaitu tinggi tabung adalah jarak antara kedua alas. Nah, tinggi tabung bisa disebut jarak antara alas dan tutup. Jadi ini adalah tinggi tabung karena dia adalah jarak dari alas ke tutup. Kita sebut di sini tinggi. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait sifat-sifat dari kerucut. Nah, yang pertama di sini saya akan menggambar dulu bentuk dari kerucut tersebut. Nah, ini adalah gambar dari kerucut. Nah, sifat dari kerucut ini yang pertama yaitu dia memiliki 2 sisi, alas dan selimut. Kerucut ini memiliki 2 alas, yaitu di sini disebut sisi alas. Sedangkan di sini disebut dengan sisi selimut. Jadi 2 sisinya yaitu sisi yang pertama sisi alas dan yang sisi kedua yaitu sisi selimut. Serta kerucut ini tidak memiliki sisi tegak. Jadi sifat yang kedua itu kerucut ini tidak memiliki sisi tegak karena dia hanya memiliki sisi lengkung akan tapi tidak memiliki sisi tegak. Nah, selanjutnya kerucut ini hanya memiliki satu puncak. Nah, sifat dari yang ketiga yaitu dia hanya memiliki satu puncak yaitu di sini. Ini adalah puncak dari kerucut. Nah, selanjutnya yaitu dia memiliki rusuk lengkung. Jadi ini dinamakan rusuk lengkung. Jadi dia tidak memiliki rusuk tegak tapi memiliki rusuk lengkung. Selanjutnya kerucut ini tidak memiliki rusuk yang lurus. Seperti tadi tapi memiliki rusuk yang tajam yaitu ini. Ini disebut juga dengan rusuk tajam. Dia tidak memiliki rusuk lengkung akan tapi dia tidak memiliki rusuk yang lurus tapi memiliki rusuk yang tajam. Baiklah, untuk sifat-sifat yang terakhir di sini saya akan menjelaskan terkait dari sifat-sifat dari prisma. Nah, yang pertama di sini saya akan menggambarkan dulu dari prisma segitiga. Karena di sini kita akan membahas terkait sifat-sifat dari prisma segitiga. Sifat-sifat dari prisma segitiga ini yang pertama yaitu memiliki 2 sisi, alas yang sejajar dengan kongruen. Jadi dia memiliki 2 sisi alas yang sejajar. Nah, ini itu disebut dengan sisi alas yang sejajar. Kenapa disebut kongruen? Karena dia itu sama atau bisa dibilang kembar. Jadi ini sisi yang pertama.
sisi kongruen yang pertama, sisi kongruen yang kedua, atau sisi alas yang pertama dan sisi alas yang kedua. Nah, selanjutnya yaitu dia memiliki 5 sisi, yaitu 2 alas dan 3 sisi tegak. Dia memiliki 5 sisi. Nah, yang pertama di sini kan dari sisi 1 atau disebut sisi alas. Yang kedua di sini alas yang kedua yaitu sisi yang keduanya. Lalu yang ketiganya yaitu sisi tegaknya. Nah, yang pertama depan atau bisa kita sebut sisi yang ketiga. Nah, selanjutnya dari belahan tersebut, dari belahan ini kita dapatlah sisi samping kanan atau samping kirinya, yaitu disebut sisi yang keempat. Kita sebutlah ini disebut sisi kanan. Disebut sisi yang keempat. Selanjutnya dari ini kita sebut sisi yang sebelah kiri, yaitu sisi yang kelima. Jadi dia memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 2 sisi alas dan 3 sisi tegak. Nah, selanjutnya itu bentuk alas itu menentukan nama prisma. Nah, karena alasnya berbentuk segitiga, jadi namanya adalah prisma segitiga. Akan tetapi namun alasnya tidak, misalnya alasnya tidak berbentuk segitiga, misalnya alasnya berbentuk atau memiliki segi 4, nah maka disebut prisma segi 4, bukan disebut prisma segitiga. Mengapa ini disebut prisma segitiga? Karena alasnya yang berbentuk segitiga. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu semua sisi tegak itu berbentuk persegi panjang. Ini kan sisi tegak, ini sisi tegak, dan yang depan sisi tegak. Jadi sisi tegak itu memiliki bentuk persegi panjang. Jadi yang di depan ini berbentuk persegi panjang, Selanjutnya yang sisi kiri ini juga berbentuk persegi panjang. Dan yang sisi kanan ini juga berbentuk persegi panjang. Jadi 3 sisi tegak tersebut, sisi depan, sisi kanan, dan sisi kiri itu berbentuk persegi panjang. Baiklah, mungkin sifat-sifat ini hanya dapat saya sampaikan. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan terkait penyelesaian dalam mengerjakan soal mencari luas permukaan kubus. Nah, yang pertama di sini soal yang pertama yaitu ada Jenny ingin membuat tempat pensil berbentuk kubus dari kertas karton. Jika tempat pensil tersebut mempunyai panjang rusuk 10 cm, tentukan luas kertas karton yang dibutuhkan Jenny. Nah, langkah pertama saat kita menyelesaikan soal tersebut yaitu kita harus tulis dulu diketahui. Nah, diketahuinya berapa? Nah, diketahuinya yaitu panjang rusuknya ada 10 cm. Sama dengan 10 cm. Setelah kita mengetahui ini panjang rusuknya 10 cm, langsung kita selanjutnya yaitu ditanya. Nah, yang ditanya itu apa dalam mengerjakan soal ini? Nah, yang ditanya itu ialah luas kertas kartonnya. Kita tulis luas kertas karton. Nah, selanjutnya setelah kita tahu yang diketahui dan ditanya, barulah kita ke langkah selanjutnya yaitu penyelesaian. Nah, penyelesaian ini yaitu memasukkan rumus dari mencari luas permukaan kubus tersebut. Nah, rumus dari mencari luas permukaan kubus ini yaitu L sama dengan 6 kali S pangkat 2 atau S kuadrat. Nah, tadi kan sudah kita ketahui bahwa S kuadratnya atau panjang dari sisi tersebut, panjang rusuk tersebut
cm. Maka 6 kita masukkan, dikalikan dengan 10 kuadrat atau 10 pangkat 2. Lalu kita kalikan 6 dikali 10. Nah, 6 dikali 10 ini yaitu sama dengan 600. 6 dikali 10 pangkat 2 sama dengan 6 dikali 10 dikali 10. Nah, 6 dikali 10, 60. 60 dikali 10 yaitu 600. Maka hasilnya yaitu 600 meter. Nah, jadi luas kertas karton yang dibutuhkan jadi dibutuhkan jadi yaitu 600 cm segi. Baiklah, untuk soal yang kedua, yaitu sebuah mainan berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 32 cm. Hitunglah luas permukaan tersebut. Nah, bisa dilihat dari gambar kubus tersebut, yaitu dia memiliki panjang rusuk yaitu 32 cm. Nah, kita kerjakan. Pertama, diketahui. Nah, diketahuinya berapa nih? Nah, diketahuinya yaitu panjang rusuk kubus yaitu 32 cm. Panjang rusuk kubus yaitu 32 cm. Nah, selanjutnya setelah kita diketahui, maka selanjutnya yaitu step selanjutnya ditanya. Nah, ini ditanya apa dalam soal ini? Yaitu mencari atau menghitung luas permukaan dari kubus tersebut. Kita tulislah luas permukaan. Selanjutnya, setelah diketahui, ditanya, maka langkah terakhir yaitu penyelesaian. Nah, kita masukkanlah penyelesaian ini yaitu rumus dari mencari kubus tersebut. Apa rumusnya? Yaitu luas sama dengan 6 kali S kuadrat atau S pangkat 2. R atau luas sama dengan 6 kali S kuadrat. Kita masukkan 6 dikali S pangkat 2 nya yaitu 32 cm. Itu sama dengan panjang rusuk kubus 32 pangkat 2 di meter. Kita kalikanlah 6 dikali 32 karena tadi yaitu kuadrat atau pangkat 2, maka ini 32. 6 dikali 32 dikali 32 atau 6 dikali 32 kuadrat sama dengan 6.144 cm persegi. Jadi luas permukaan kubus adalah 144 cm persegi. Baiklah, untuk soal selanjutnya yaitu kita akan mencari luas permukaan balok. Nah, untuk luas permukaan balok ini, pertama yang harus kita cari yaitu diketahuinya. Oh iya, soalnya yaitu yang pertama, sebuah balok
memiliki panjang 24 cm, lebar 12 cm, dan tinggi 10 cm. Berapakah luas balok? Nah, yang pertama kita harus cari yaitu diketahuinya terlebih dahulu. Diketahuinya berapa? Yaitu panjang balok ada 24 cm. Panjang dengan 24 cm. Lalu lebar ada 12 cm. Ditulis. Selanjutnya yaitu tinggi, yaitu ada 10 cm. Nah, kan diketahuinya sudah nih. Selanjutnya yaitu ditanya. Yang ditanya apa dalam soal ini? Yaitu mencari berapakah luas balok tersebut. Luas balok. Selanjutnya yaitu penyelesaian. Nah, kan rumus balok itu yaitu 2 dikali dalam kurung PL tambah PT tambah LT. Yang pertama di sini kita tulis L sama dengan 2 dikali buka kurung PL dikali PL yaitu panjang dan lebar. Maaf, ditambah PT yaitu panjang dan tinggi, ditambah LT 2 lebar dan tinggi. 2 PL-nya yaitu tadi 24 dikali 12. 24 dikali 12. Ditambah PT-nya yaitu 24 dikali 10 cm. 24 10 tambah LT yaitu lebar dan tingginya 12 dikali 10. 24 dikali 12 yaitu hasilnya 288. Ditambah 24 dikali 10 yaitu 240. 12 dikali 10 yaitu 120. 2 dikali 288 ditambah 240 ditambah 120 yaitu 648. Jadi 2 dikali 648 hasilnya yaitu 1296 cm persegi. Nah, jadi luas dari permukaan balok tersebut adalah 1296 cm. Baiklah, untuk soal selanjutnya yaitu nomor 2. Di sini soalnya sebuah balok memiliki panjang 18 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 14 cm. Berapakah luas balok tersebut? Nah, sudah ada di gambar, yaitu panjangnya 18 cm, lebarnya 10 cm, dan tingginya yaitu 14 cm.
Lalu selanjutnya diketahui. Nah, kita ketahui yaitu yang pertama ada panjang dari bola tersebut yaitu 18 cm. Panjang sama dengan 18 cm. Selanjutnya yaitu ada lebar. Lebar yaitu 10 cm. Selanjutnya ada tinggi. Nah, tingginya yaitu ada 14 cm. Nah, setelah diketahui, selanjutnya yaitu ditanya. Nah, ditanyanya nih apa? Ditanya itu berapakah luas balok tersebut? Berarti yang dicari yaitu luas dari balok. Nah, setelah diketahui ditanya, maka selanjutnya adalah penyelesaian. Nah, seperti yang kita ketahui, rumus dari balok tersebut yaitu luas sama dengan 2 dikali dalam kurung atau buka kurung PR panjang dan lebar ditambah PT panjang dan tinggi ditambah dengan LT lebar dan tinggi 2 buka P itu 18 cm 16 cm dikali L yaitu 10 cm tambah P panjang sama dengan 18 cm dikali T yaitu 14 cm ditambah R yaitu lebarnya 10 cm dikali T yaitu 14 cm. 15 kali 10 yaitu 180. Yang kita tambahkan 18 dikali 14 yaitu 252. Maksudnya itu 10 dikali 14 yaitu 140. Lalu kita jumlahkan 180 ditambah 252 ditambah 140 yaitu hasilnya 572. Sama dengan 2 dikali 572 yaitu 1144 cm. Jadi luas balok adalah 1144 cm persegi. Baiklah, selanjutnya yaitu di sini saya akan mengerjakan terkait soal dari tabung. Nah, yang pertama di sini saya mengambil soal yaitu sebuah tempat pensil berbentuk tabung memiliki panjang 60 cm dan diameternya 16 cm. Hitunglah luas permukaan tempat pensil tersebut menggunakan V sama dengan 22/7. Baiklah, untuk langkah yang pertama yaitu kita tulis dulu diketahui. Nah, diketahuinya yaitu yang pertama ada tinggi dari tabung yaitu 60 cm. Tinggi sama dengan 60 cm. Hanya kita mengetahui yaitu diameternya yaitu ada 16 cm. Diameter yaitu 16 cm. Selanjutnya kita ketahui yaitu jari-jari tabung yaitu ada 8 cm.
setelah diketahui, kita akan langkah selanjutnya yaitu ditanya. Nah, yang ditanyakan yaitu mencari luas dari permukaan tempat biasa tersebut atau tabung tersebut. Nah, rumus dari mencari luas permukaan tabung tersebut yaitu adalah L sama dengan 2 V R dalam kurung D ditambah dengan R. Nah, sama dengan 2 dikali V-nya, yaitu kita menggunakan 22/7 kali R-nya atau jari-jarinya yaitu 8 dalam kurung tinggi 60 cm ditambah R-nya yaitu 8. 2 dikali 22/7 dikali 8 tambah 60 tambah 8 yaitu 68. Karena di sini kita hilangkan atau kita taruh 7-nya di sini bagi 7 karena pernya pindah ke bagi. Lalu 22 dikali 22 dikali 8 dikali 68 bagi 7 yaitu pertama 2 dikali 22 dikali 8 dikali 68 yaitu hasilnya 23 936 dibagi dengan 7 sama dengan 34 juta 1943 cm di sini. Jadi luas dari permukaan tempat biasa tersebut yaitu 34 juta 1943 cm persegi. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menyelesaikan dari soal mencari luas kerucut. Yaitu yang pertama, hitunglah luas permukaan kerucut yang memiliki jari-jari 12 cm dan panjang garis pelukis 20 cm. Ini adalah garis pelukis, ya, garis pelukis 20 cm dan jari-jarinya yaitu ada 20 cm. Nah, yang pertama kita masukkan dulu nih, diketahui. Nah, diketahuinya kan yaitu ada panjang dari garis pelukis dan jari-jari. Yang pertama kita masukkan dulu jari-jari, yaitu jari-jari di sini dilambangkan menjadi R. R-nya sama dengan atau jari-jarinya yaitu 12 cm. Nah, selanjutnya yaitu garis pelukis. Nah, garis pelukis itu di sini dilambangkan menjadi S. S-nya yaitu sama dengan 20 cm. Lalu ditanya, nah ditanyanya yaitu kita mencari luas permukaan dari kerucut tersebut. Setelah kita diketahui ditanya, maka selanjutnya yaitu penyelesaian. Nah, penyelesaiannya sama dengan kita masukkan rumus dari mencari luas kerucut ini. Rumusnya yaitu luas sama dengan V R dalam kurung S
tambah R. V-nya di sini kita menggunakan 22/7. R-nya yaitu 12 cm. 12 cm. Kurung S-nya atau garis lukisnya yaitu ada 20 cm. Dan R-nya atau jari-jarinya yaitu ada 12 cm. Turunkan 22/7. 20 ditambah 12 yaitu 32. 12 dikali 32 yaitu hasilnya 384. Yang benar 22/7 kali 384. Dapatlah hasil dari 22 dikali 384 yaitu 8.448/7. Nah, 8.448/7 atau 8.448 dibagi 7 dapatlah hasil yaitu 1.268 cm. Baiklah, untuk soal selanjutnya nomor 2 yaitu soal dari kerucut. Nah, yang nomor 2 ini soalnya ada berapa luas permukaan kerucut yang dimiliki diameter 16 cm dan panjang garis pelukis yaitu 25 cm. Nah, diameternya ini yaitu 16 cm dan garis pelukisnya itu 25 cm. Pertama yang diketahui, diketahuinya diameter yaitu disimbolkan D yaitu ada 16 cm. 16 cm. Setelah itu yaitu jari-jari atau R. Jari-jari itu disimbolkan R. Nah, jari-jarinya di sini ada 8 cm. 8 cm. Selanjutnya yaitu ada panjang garis pelukis atau disimbolkan dengan S. Panjang garis pelukisnya yaitu 25 cm. Nah, setelah diketahui maka kita akan menyelesaikan ditanya. Nah, yang ditanya dalam soal ini apa? Yaitu yang ditanya dalam soal ini yaitu kita akan mencari luas permukaan kerucut. Maka kita tulis luas permukaan. Setelah diketahui ditanya, maka langkah terakhir yaitu penyelesaian. Nah, kita masukkanlah rumus dari mencari luas permukaan kerucut tersebut. L sama dengan VR dalam kurung S tambah R. R sama dengan V-nya di sini kita menggunakan 22/7 dikali R-nya yaitu 8 cm. Dan garis pelukisnya yaitu ada 25 cm. Ditambah R atau jari-jarinya yaitu 8. Selanjutnya kita turunkan 22/7 dikali dari 25 tambah 8 yaitu 33 ditambah 8 yaitu 8 kali 33.
hasilnya kita turunkan 22/7 dikali 8 dikali 3, yaitu dapatlah hasil 264. Nah, 22 dikali 264, 22 dikali 264 yaitu 5.808. 808 per 7, karena 7 ini belum kita bagi atau belum kita jumlahkan dengan angka lainnya. Nah, dari 5.808 dibagilah dengan 7, dapatlah hasilnya yaitu 830,57 cm persegi. Jadi luas permukaan kerucut yang dimiliki dari diameter 16 cm ini dan panjang garis lukisnya itu 25 cm, yaitu 830,57 cm persegi. Baiklah, selanjutnya yaitu di sini kita akan menyelesaikan dari soal 5 segitiga. Nah, yang pertama ini soalnya yaitu hitunglah luas permukaan sebuah 5 segitiga yang semua panjang rusuknya adalah 10 cm. Nah, jadi panjang semua rusuk dari 5 segitiga ini itu adalah 10 cm masing-masing rusuknya. Yang pertama, kita di sini ketahui. Diketahuinya yaitu panjang rusuknya. Panjang rusuknya ini kita simbolkan sebagai S. Dalam 5, panjang rusuk yaitu sama dengan S. Nah, S-nya ini atau panjang rusuknya yaitu ada 10 cm. Setelah itu, setelah kita mengetahui ini panjang rusuknya yaitu ada 10 meter, ada 10 cm, selanjutnya ditanya yaitu luas permukaan dari sebuah 5 sini. Tulis luas permukaan luas. Setelah diketahui, ditanya maka langkah selanjutnya yaitu penyelesaian. Nah, pada penyelesaian ini kita masukkanlah rumus dari mencari luas 5 tersebut. Nah, rumus dari luas 5 tersebut kan yaitu luas sama dengan S kuadrat akar 3 atau nah, S-nya yaitu tadi sama dengan 10 cm. Jadi 10 pangkat 2 akar 3. 10 pangkat 2 yaitu sama dengan 10 dikali 10. Nah, 10 dikali 10 yaitu dapatlah 100. Jadi 100 akar 3. Jadi luas dari permukaan 5 tersebut adalah 100 akar 3. Sentimeter persegi. Baiklah, untuk soal kedua yaitu di sini kita mencari atau menghitung luas dari permukaan sebuah 5 segitiga yang semua panjang rusuknya itu adalah 16 cm. Nah, yang pertama untuk mencari dari luas tersebut kita harus dulu diketahui. Nah, diketahuinya kan yaitu adalah panjang rusuknya adalah 16 cm. Nah, simbol dari panjang rusuk ini yaitu adalah S. Kita tulis simbolnya S yaitu 16 cm. Ketahui. Setelah diketahui, apa selanjutnya yaitu ditanya, yaitu apa yang kita cari dalam soal ini. Nah, yang kita cari atau yang kita tanya dalam soal ini yaitu luas dari 5 segitiga ini. Jadi yang ditanya adalah luas permukaan
setelah diketahui ditanya, maka langkah selanjutnya yaitu penyelesaian. Penyelesaiannya yaitu kita masukkanlah rumus dari mencari luas permukaan 5 segitiga ini. Nah, yang pertama, luas sama dengan S kuadrat akar 3. S yaitu sama dengan tadi yaitu panjang rusuknya ada 16 cm, maka 16 kuadrat akar 3. 16 kali 16 yaitu 250. Jadi karena tadi 16 cm, maka cm persegitinya kita pinjamkan di sini. Jadi luas permukaan limas segitiga adalah 256 akar 3 cm. Baiklah, mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.